Perkenalkan, nama saya Lucia Luriabana dari kelas A semester 1 dengan NIM 2003030006. Saya akan mereview buku Sociological Beginnings sebagai tugas pertama mata kuliah pengantar sosiologi. Biografi singkat peserta utama: Buber Martin, 8 Februari 1878 sampai dengan 13 Juni 1965. Filsuf agama. Dari 1924 sampai dengan 1933 adalah profesor filsafat di Frankfurt. Pada tahun 1938 ia berangkat ke Palestina, di mana ia menjadi profesor sosiologi agama di Universitas Ibrani. Buku pentingnya adalah Ich und Du, merupakan editor dari sejumlah jurnal berpengaruh dan serial kritis di Gesellschaft yang mencakup buku-buku oleh Simmel, Tönnies, dan Sombart, dan juga oleh Willy Helbach, Gustav Lauder, dan Eduard Bernstein. Gotthen Eberhard, 29 Oktober 1853 sampai dengan 13 November 1923, merupakan ekonom politik dan sejarawan budaya. Pada tahun 1904, ia menjadi penerus Weber Heidelberg. Kantorowicz Hermann, 18 November sampai dengan 12 Februari 1940, sejarawan hukum, mendapatkan gelar doktor dalam bidang jurisprudensi pada tahun 1900 di Heidelberg dan memperoleh habilitasi di Freiburg pada tahun 1908. Michel Schrober, 1 Januari 1876 sampai dengan 3 Mei 1936. Ilmuwan sosial Italia Jerman, menerima gelar doktor pada tahun 1900 di Halle, tetapi karena kecenderungan sosialisnya tidak dapat bekerja menuju habilitasi di Jerman. Ploetz Alfred, 22 Agustus 1860 sampai dengan 20 Maret 1940. Seorang dokter dan pendukung terkemuka biologi rasial, menerima gelar kedokterannya pada tahun 1980 di Zurich dan masuk praktik pribadi. Schulz Gavernitz Gerhard von, 25 Juli 1864 sampai dengan 10 Juli 1943, ekonom politik, mendapatkan gelar doktor dalam bidang jurisprudensi pada tahun 1886 di Göttingen dan meraih habilitasi pada tahun 1891 di Leipzig. Simmel George, 1 Maret 1856 sampai dengan 26 September 1918, filsuf dan sosiologis, menerima gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1881 di Berlin. Sombart Werner, 19 Januari 1863 sampai dengan 18 Mei 1941, ekonom politik, mendapat gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1888 di Berlin. Tönnies Ferdinand, 26 Juli 1855 sampai dengan 9 April 1936, filsuf dan sosiologis, menerima gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1877. Thors Ernst, 17 Februari 1865 sampai dengan 1 Februari 1923, teolog dan filsuf, menerima gelar doktor dan teologi pada tahun 1891. Voigt Andreas, 18 April 1860 sampai dengan 10 Januari 1941. Dia adalah seorang profesor ekonomi politik biasa di Frankfurt. Weber Marx, 21 April 1864 sampai dengan 14 Juni 1920, ekonom politik dan sosial logistik, mendapat gelar doktor hukum pada tahun 1889. George Simmel, dalam argumen lama tentang esensi masyarakat, ada pandangan bahwa ada makna mistik dalam gagasan dulu setara dengan kenyataan, dan ada pandangan bahwa esensi masyarakat seharusnya hanya sebuah konsep abstrak yang dapat dipahami oleh pengamat realitas keberadaan tunggal di setelahnya. Serikat harus mengakui bahwa sebenarnya argumen ini memiliki makna ganda. Di satu sisi dalam keberadaan inderawi, langsung mereka membawa proses sosialisasi individu bersama untuk menjadi kesatuan masyarakat yang lebih tinggi. Di sisi lain, ada kepentingan yang memotivasi individu untuk hidup dan bersatu. Awal sosiologis agresif dan erotis, religius dan karitatif, untuk memuaskan dorongan untuk mencapai tujuan tersebut,
bentuk kehidupan sosial yang bermacam-macam tumbuh. Di dalam proses ini atau di luarnya, sekarang berkembang suatu bentuk sosiologis tertentu berhubungan dengan seni dan permainan yang mengeluarkan bentuknya dan meninggalkan realitasnya. Sejauh kemasyarakatan dalam bentuk-bentukannya yang murni tidak memiliki tujuan yang nyata, tidak diisi dan tidak ada hasil yang dikatakan di luar momen sosial. Ia sepenuhnya bersandar pada kepribadian. Tidak ada apapun selain kepuasan dengan momen ini akan tercapai, dan dengan demikian tetap menjadi penentu kondisi-kondisinya yang di dalam produksinya terbatas dalam karakteristiknya. Namun justru karena semua didasarkan pada kepribadian, maka kepribadian tidak boleh ditekankan karena mereka terlalu individual. Sosiologi masyarakat pada esensi dari lingkungan sosial tertentu tidak berbeda dari penemuan sosial. Bagi mereka yang berkumpul dan bertukar pembicaraan hanyalah keadaan tujuan lain. Sedangkan untuk kemampuan bersosialisasi, bentuk-bentuk ini ditentukan dalam arti dan keseluruhan esensi pengalaman sosiologi. Manusia secara keseluruhan masih merupakan kompleks yang belum berbentuk dari isi, kekuatan, kemungkinan, dan karenanya motivasi dan hubungan dari keberadaan yang berubah. Untuk penentuan negatif dari esensi sosial dimungkinkan menemukan aspek formal positif. Kant menjadikan prinsip hak bahwa setiap kelompok yang memiliki ukuran kebebasan itu dapat dipertahankan melalui kebebasan yang lain. Ferdinand Tönnies, cara dan tujuan sosiologi. Sosiologi pertama adalah disiplin filosofis. Dengan demikian ini jauh lebih tua dari namanya. Spekulasi tentang esensi masyarakat manusia, terutama aliansi politik, selalu terkait erat dengan gagasan etis dan tingkah laku kehidupan dan bentuk kehidupan yang lebih baik. Perkembangan sosiologi teoritis yang juga dapat disebut filsafat sosial. Kemudian tidak terlepas dari sejarah filsafat hukum, konsekuensinya ia tidak dapat dipisahkan dari doktrin umum negara dari kemakmuran. Untuk memahami hubungan antara etika dan pemenuhan keinginan dan keinginan lebih daripada kebutuhan, kebetulan. Pada kenyataannya ini adalah hubungan penting untuk semua pemikiran dan pemahaman kita berdiri pada dasarnya untuk melayani keinginan. Benang-benang pengikat yang menghubungkan, membawa dan memajukan hasrat-hasrat sosial itu tipis, tetapi hasrat-hasrat sosial selalu mengatur dirinya sendiri di sekitar perjuangan untuk mengatasi kejahatan sosial. Etika filosofis dan filsafat umum dalam bentuk tradisionalnya bertumpu pada asumsi di bawah pernyataan ini. Berdasarkan penilaian ilmiah yang benar, faktanya ada keinginan dan keinginan yang tidak berdasar secara alamiah yang biasa dan diakui sebagai faktor penentu. Ini terjadi ketika suasana hati dan pemahaman yang kurang lebih terbatas. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dibingungkan oleh fakta bahwa pengetahuan ilmiah harus menjadi faktor yang menentukan validitas bahkan praktik politik. Bahwa melalui pengetahuan ilmiah, keinginan anggota partai dapat diangkat menjadi keinginan rakyat, dan bahwa pengetahuan tersebut dari negarawan tentang apa yang benar, tindakan penyembuhan setidaknya mendekati keamanan, dan kepastian dokter tentang apa yang harus dilakukan. Dengan ilmu tersebut, negarawan akan memahami bagaimana memenuhi kewajiban dalam berurusan dengan badan legislatif. Universitas di Jerman, ekonomi teoritis telah dipisahkan dari ekonomi politik praktis. Ini menandakan bagaimanapun sebuah langkah maju yang besar untuk teori, dan itu juga berlaku untuk ekonomi politik seperti yang dipraktikkan oleh rakyat. Max Weber, laporan bisnis yang diikuti oleh The Comparative Sociology of Newspaper and Associations. Inti dari konsep sosial yang tidak stabil adalah baik bagi masyarakat atau Gesellschaft, dengan nama yang tidak populer untuk menentukan apa yang diinginkan melalui spesifikasi yang sepenuhnya konkret dari konstitusi saat ini. Weber menekankan kemandirian serikat dari semua sudut pandang partai, surat kabar dan asosiasi tuntutan dan keberhasilan politik, estetika, sastra dan agama, dan opini partai lainnya yang dapat didiskusikan, dan bahkan objek analisis dapat didiskusikan sebagai fakta keberadaannya. Di atas segalanya, kita harus menyelidiki hubungan kekuasaan yang diciptakan oleh publisitas surat kabar. Sangatlah penting bahwa apa yang dibaca di dalam artikel surat kabar atau makna yang diperoleh
umumnya memiliki pengaruh yang besar dalam arti tertentu. Teater, surat kabar, dan juga pengulas literatur dapat dengan mudah membuat atau menghancurkan seseorang. Hubungan surat kabar dengan partai politik, dengan dunia bisnis, dengan semua tokoh yang tak terhitung jumlahnya yang mempengaruhi publik dan pihak yang berkepentingan. Ketika kita mendekati pers secara sosiologi, adalah penting untuk menyadari bahwa pers saat ini tentunya merupakan usaha bisnis swasta yang kapitalistik. Hal itu khas pers, dan meski murni urusan bisnis, jelas mereka punya konsekuensi yang lebih luas. Awal sosiologis tidak mungkin terjadi di bawah pengaruh kebebasan pers yang tidak komparatif. Yang awalnya sudah muncul, pers membawa perubahan yang sangat kuat dalam kebiasaan membaca, dan dengan itu terjadi perpindahan yang kuat dari alam dan keseluruhan cara manusia modern menerima informasi dari luar. Werner Sombart, Teknologi dan Budaya. Konsep teknologi dan budaya oleh Sombart dibuat secara alami untuk diberikan perlakuan yang sepenuhnya umum dan agar pengobatan yang sepenuhnya umum ini berhasil. Ia telah merencanakan untuk memperlakukan dengan cara yang dasarnya bersifat metodologis, problematis disposisi. Arti luas dari kata teknologi adalah kita dapat menggunakan prosedur apapun, bagian atau kombinasi apapun dari bagian-bagian dan semua sistem dengan tingkat kerumitan apapun untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika berbicara tentang teknologi dan budaya sebagai tema kuliah, jelas berarti sesuatu yang lebih sempit dan implikasinya penggunaan metode tertentu atau penerapan sumber daya tertentu ke objek tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Teknologi dan budaya. Berbicara tentang teknologi, operasi medis yang dimaksud adalah seluruh proses yang diterapkan oleh ahli bedah ke pasien. Teknologi mampu memenuhi tuntutan kebudayaan yang bersumber dari kebudayaan perekonomian. Ini adalah teknologi primer yaitu dasar dari semua teknologi yang lain, di mana sebagian besar barang yang dihasilkan berfungsi untuk mengamankan hasil-hasil tertentu. Budaya ideal adalah jenis budaya yang sangat berbeda, seperti yang umumnya dikenal. Jadi ini berkaitan dengan apa yang disebut kelembagaan kepemilikan organisasi manusia, organisasi negara, organisasi adat, organisasi ekonomi, dan lain-lain. Sifat organisasi ini ideal, tetapi mereka memiliki substrat faktual, dan semua benda budaya dan kepemilikan budaya ini dapat dikumpulkan bersama atau diberi label budaya objektif. Signifikansi yang luar biasa yang dimiliki oleh teknologi budaya begitu besar, sehingga dalam beberapa pemikiran telah menyebabkan penerimaan bahwa budaya adalah hasil yang tak terhindarkan dari kemunculan teknologi. Ekspresi klasik dalam konsep ini ditemukan dalam apa yang disebut konsepsi materialis sejarah. Ernst Stoarz, hukum alam stoik, Kristen, dan hukum alam modern profan. Sejak awal, penyelidikan sosial harus memuat perbedaan mendasar antara hukum alam sosiologis dan hukum yang idealnya dibuat oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan gagasan. Untuk domain pertama adalah pengetahuan seperti dalam keadaan yang luasnya lingkaran sosiologis dengan cara ikatan anggotanya. Domain kedua milik hukum-hukum ideal moralistik, politik, hukum dan hukum agama yang dirumuskan dan dari mana jiwa menghasilkan konstelasi dan oposisi untuk mendominasi, untuk tunduk, dan untuk berjuang mengatasi. Idea agama Kristen menawarkan untuk seluruh budaya kita satu contoh yang umum penting dari oposisi, penyelesaian, kompromi, dan pengorbanan yang muncul dari ideal sosial. Mudah dan sederhana untuk menentukan cita-cita sosial karena pada dasarnya itu muncul dari pemikiran Kristen. Secara khusus, itu juga harus membebaskan jiwa dari keinginan untuk memiliki dan haus akan kesenangan, dan sebaliknya condong ke arah kesopanan dan kesederhanaan untuk menyelaraskan menjadi kesiapan timbal balik tanpa syarat untuk membantu dan untuk mengkomunikasikan posisi terkuat dari ideal ini. Yang terpenting dalam istilah universal historis adalah gereja, yang memiliki kekuatan terluas untuk menyebarkan dan mengatur,
Ia menerima budaya dan peradaban duniawi dalam batas yang memungkinkan. Namun, ini juga mewakili ide religius yang sangat kuat yang mempertahankan rahmat dan kebebasan secara independen dari masa paksaan religius dan tutuan Kristen akan moralitas Kristen dalam kepercayaan Tuhan dalam keselamatan melampaui dunia. Reduksi agama Kristen untuk masa dalam tatanan dan aktivitas relatif umum dan kodrat dalam hubungannya dengan kekristenan yang ketat hanya dapat direalisasikan sejauh mungkin dalam kondisi ini. Etika Lutheran berbeda dari Katolik di atas segalanya karena ia tidak mengenal moralitas ganda Katolik. Dengan cara yang sama, Protestanisme mengetahui langkah-langkah dari Allah menuju rahmat. Gereja Protestan menuntut keseragaman lengkap dan prinsip persamaan moralitas bagi semua orang Kristen di bawah pembebasan dari perbedaan individu dan kualitatif secara eksklusif. Hukum kodrat profan adalah undang-undang ideal dalam banyak sisi. Oposisi hampir utopis dan antara hukum kodrat nyata dan sifat masyarakat. Konsepsi baru tentang negara bertumpu pada keyakinan religius yang kuat dan sifat hukum dalam kemenangan, kebaikan, dan akal sehat, dan dalam gaung dan transformasi teisme Kristen, Yahudi, Stoa.